Berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Nggak apa-apa, ya kita hadapi. Kemarin kita di G20, 16 negara udah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa bagus nih, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar, enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh ini nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani coba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali lipat. Luar biasa ya teman-teman. Saya jadi terus membandingkan dengan Pak Prabowo. Ya, ditekan sedikit, oke. Ditekan Donald Trump, oke. Jadi, aduh ya teman-teman, saya sebenarnya rindu ya pemimpin yang punya keberanian seperti ini. Ya, yang geopolitiknya pun kita paham. Kalau sekarang kan pendukung Pak Prabowo ketika dikritik alasan gabung BOP, wah itu geopolitiknya Pak Prabowo, sembari mereka sendiri pun nggak tahu apa sebenarnya tujuan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi, ya jelas kita tahu, dia tahu, semua orang tahu, terbuka saja. Ini baru geopolitik, langkah yang cerdas. Ya teman-teman, jadi sudahlah kalau bicara soal nyali, Pak Jokowi masih nomor 1, ini baru tindakan pemimpin yang memercik nasionalisme, memercik harapan dan optimisme. Ya teman-teman, kalau kayak sekarang, apapun keinginan Amerika diturutin, wah kita malah jadi ikut insecure ya teman-teman. Jadi ikut minder melihat negara lain. Berbeda sekali dengan kepemimpinan Bapak Jokowi ya teman-teman. Kita lanjut. Assalamualaikum. Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati. Jujur Pak, baru kali ini saya merasa malu sebagai orang Indonesia di Iran Pak. Saya begitu dihormati di Iran dengan status saya sebagai WNI. Indonesia dikenang oleh orang-orang Iran itu Pak sebagai negara yang paling konsen membela negara-negara yang tertindas. Membela Palestina dan termasuk berani di hadapan hegemoni Barat. Mereka selalu menganggap bahwa semua presiden Indonesia itu seperti Soekarno. Semua presiden Indonesia yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran itu pasti membicarakan mengenai pujian Iran pada Indonesia sebagai negara besar yang memprakarsai gerakan non-blok. Namun sekarang, di mana posisi Indonesia ketika Iran berperang dengan melawan Israel dan Amerika? Anda tahu tidak, Pak? Dengan duta besar Iran lebih memilih berkonsultasi ke Pak JK dibanding ke Anda atau ke Menlu Anda, itu adalah isyarat Iran mulai tidak percaya pada Anda. Anda sudah dilihat sebagai orangnya Trump, bukan orang non-blok dan netral lagi.
Anda juga baru mengeluarkan pernyataan duka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran. Itu setelah Dubes Iran ketemu JK, ketika Dubes Iran menerima surat duka dari Ibu Mega. Mengapa seterlambat itu, Pak? Belum lagi, saya belum mendengar Anda mengecam serangan ilegal Israel dan Amerika atas Iran. Apa hanya karena keduanya adalah teman Anda? Sudah punya satu grup WA dengan keduanya? Anda malah melakukan lompatan terlalu jauh dengan bermaksud ingin memediasi. Anda tahu apa pernyataan Presiden Pezeshkian atas tawaran mediasi itu? Secara kasarnya beliau bilang begini, yang perlu Anda mediasi itu adalah negara yang lebih dulu mengawali agresi, yang memicu agresi. Posisi Iran dari dulu tegas dan jelas. Iran tidak pernah mau memulai perang, tapi kalau diserang, ya Iran membalas. Kok Iran yang diminta untuk menahan diri? Mengapa sejak awal Anda tidak menjalankan peran Anda di BOP untuk mencegah serangan tersebut? Apakah BOP hanya untuk Palestina saja? Anda malah memuji-muji bahwa bergabung dengan BOP adalah jalan untuk terciptanya perdamaian, sampai mengatakan percaya Donald Trump adalah figur yang akan mendatangkan perdamaian sejati. Pernyataan itulah yang membuat Donald Trump menjadi besar kepala, Pak. Merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan ada yang menghalangi. Sebab dianggap itu adalah cara Amerika menciptakan perdamaian dunia, termasuk menyerang Iran. Amerika selalu membangun narasi, Iran adalah biang keladi ketidakamanan di Timur Tengah. Padahal siapakah yang menyerang banyak negara di kawasan secara ilegal? Siapa yang mensuplai senjata tidak henti, tanpa batas, untuk Israel, yang dengan senjata itu Gaza digenosida sampai hari ini? Siapa yang menghancurkan Irak? Siapa yang mendanai pemberontak bersenjata di Suriah? Siapa yang menyerang Yaman? Itu hanya Iran hanya baru menyerang ketika diserang. Dan apakah Iran dituntut hanya menonton saja negara mereka diserang, pemimpin tertinggi mereka dibunuh, jenderal-jenderal mereka dihabisi, sampai ilmuwan mereka juga dibunuh, anak-anak sekolah mereka dibunuh? Apakah Iran hanya akan menonton saja tanpa kemudian tidak boleh membalas? Dan ketika Iran membalas, diminta Iran untuk menahan diri. Ingat, Iran diserang saat sedang negosiasi. Iran diserang dengan alasan akan memproduksi senjata nuklir. Ingat, baru asumsi loh, baru akan. Sementara Israel tidak pernah diawasi produksi senjatanya. Bahkan telah jelas-jelas menggunakan senjata terlarang dalam serangannya ke Gaza. Coba kalian simak video ini. Beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran justru. Karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Ya, tidak bisa bertentangan ke Amerika. Lalu ngapain mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden kalau pada akhirnya keputusannya tetap sama, tidak berani mengecam Amerika Serikat dan Israel atas serangannya ke Iran hanya karena keterikatan Board of Peace dan perjanjian dagang Amerika Serikat dengan Indonesia? Kalau hanya sekedar curhat dan nggak bisa ngapa-ngapain ke mantan presiden dan mantan wakil presiden, bukankah itu sebuah hal yang memalukan bagi seorang pemimpin negara ini? Saya melihat bangsa ini sudah jauh kehilangan marwahnya sebagai sebuah negara. Seorang presiden harusnya meneruskan perjuangan pahlawan kita, meneruskan perjuangan Soekarno yang dulu bahkan berani mengatakan "Go to hell with your aid" di depan Kongres Amerika Serikat secara langsung. Masa di depan senior-senior sendiri nggak berani untuk mengeluarkan statement apa-apa? Lalu, apa manfaatnya Bapak sebagai presiden? Siapa yang sebenarnya antek-antek asing saat ini? Hei, antek-antek asing! Hei, antek-antek asing! Keputusan saya atau sikap saya sejak tahun 2014 ketika mendukung Pak Jokowi untuk menjadi Presiden Indonesia, secara sederhana kesimpulannya, itu tetap saja adalah sebuah keputusan yang benar. Itu adalah sebuah keputusan yang tidak saya sesali gitu. Karena hari ini, di ujung tahun 2025, saya berani dan percaya diri untuk menyampaikan jawaban yang seperti ini setelah ada bencana di 3 provinsi, setelah ada penanganan bencana yang begitu banyak sekali masalah, lamban, dan blunder-blunder yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ketika presiden, ketika menteri datang berkunjung ke lokasi, itu tidak menyelesaikan persoalan, malah menambah masalah baru. Tapi kalau mau bicara soal kinerja, kalau kita mau bicara soal komposisi menteri di kabinet eranya Pak Jokowi dulu, itu sama sekali tidak akan pernah bisa dibandingkan atau disandingkan dengan kabinet hari ini. Kualitasnya jauh sekali.
Saya berkesimpulan tetap lebih baik di eranya Jokowi gitu. Terutama di era Jokowi yang tidak ada Prabowo-nya atau era Jokowi di periode pertama. Jauh lebih baik. Apa? Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin memediasi, mendamaikan Israel, Amerika, dan Iran? Idenya sih bagus. Tapi saran Nyai, biarkan aja lah Pak. Mereka mau perang kek, ya mau cium-ciuman kek, mau peluk-pelukan kek, mau besti-bestian kek, mau baku hajar, mau baku hantam, itu urusan mereka. Nggak usah kita ikut campur. Karena apa? Indonesia tuh kecil banget di mata dunia. Nggak ada nilainya, ya. Nggak ada nilainya Indonesia. Jadi sebaiknya saran Nyai Dewi Tanjung yang sayang sama Bapak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Bapak fokuslah mengurus urusan dalam negeri dan mensejahterakan rakyat seperti janji Bapak di saat kampanye. Terutama masalah MBG, ya. MBG ini gagal di mata Nyai, ya. Gagal di mata Nyai. Sebaiknya program ini bagus. Program ini sangat bagus kalau di negara-negara lain. Tapi di Indonesia implementasinya bobrok dan buruk sekali, alias gagal. Harusnya Bapak mulai berpikir MBG ini pantas dilanjutkan atau tidak. Kalau menurutnya tidak layak lagi dilanjutkan karena jadi ajang korupsi oknum-oknum, ya, yang mencari keuntungan di MBG ini. Harusnya Bapak itu evaluasi, Pak. Jangan hanya ABS asal Bapak senang. Ya, semua yang kerja dengan Bapak itu semua hanya carmuk. Ya, omon-omon aja. Laporannya laporan palsu. Padahal kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Bapak Prabowo Subianto, Nyai itu sayang sama Bapak. Nyai sangat hormat sama Bapak. Makanya Nyai lebih kalem saat ini. Ya. Tapi Nyai tidak tahan melihat MBG ini yang sudah tidak layak. Tapi Bapak bilang itu sukses besar. Dan yang keracunan tuh hanya sebagian kecil. Pak, udah ribuan Pak. Itu masalah makanan Pak. Masalah kesehatan dan nyawa manusia. Apalagi sekarang MBG ini makin parah. Di bulan Ramadan ini. Makanan yang tidak layak diberikan kepada siswa-siswi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati Bapak Prabowo Subianto, ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah beliau. Lihat kenyataan yang sebenar-benarnya, Pak. Ya. Ini itu berbicara dari hati ke hati deh. Untuk Bapak Prabowo Subianto yang Nyai sayangi. Bapak jangan hanya mendengar dari laporan-laporan palsu menteri-menteri atau orang-orang sekitar Bapak. Terutama tuh ya, kepala BGN itu, siapa tuh si nama itu? Ya, terutama itulah. Itu terkadang banyak laporan mereka yang nggak benar. Ya, itu teman-teman ya, kita sudah simak tadi di awal nyali Pak Jokowi melawan 16 negara, pasti di sana negara Eropa plus Amerika, ya, dituntut ya kita lawan. Kadang-kadang kita itu takut mencoba, kata Pak Jokowi. Jadi inilah baru keberanian pemimpin itu menular ke bawah, ya teman-teman, dan keberaniannya juga kalkulasinya, resikonya yang terukur, sudah diukur, sudah dikelola. Jadi bukan resiko membabi buta, justru ya apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini menurut saya lebih berisiko dibanding perlawanan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan daftar pelanggaran hukum Israel. Berani kok dia ngecam, gak ada masalah. Kalaupun ada resikonya, dikelola. Sekarang Pak Prabowo nurut sama Donald Trump, malah dari banyak analisa, teman-teman bisa baca sendiri dan dengarkan analisa-analisa para pakar, itu malah lebih, ya Pak Yusuf kalah lah, nggak usah jauh-jauh. Malah kita tidak bisa bergerak bebas karena sudah terikat dengan perjanjian Amerika Serikat. Ya, ketakutan malah membawa risiko yang lebih dalam. Sementara Pak Jokowi keberaniannya dengan risiko yang dikelola malah membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi kita. Dan keberanian itu menular dari Pak Jokowi ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau banyak yang kecewa ya menurut saya wajar. Lalu aneh juga nih, Pak Prabowo bilang sudah lebih dari McDonald ya, kalau tidak salah tuh MBG dibagikan karena sudah sekian puluh juta. Loh, McDonald itu bagaimana rantai distribusinya, kentang, burger, semua disalurkan ke seluruh tanah air, ke Indonesia, itu hasilnya di piring setiap daerah sama, kualitasnya sama. Apakah MBG demikian?
banyak yang keracunan. Mungkin ada yang bagus, tapi apakah daerah lain sudah sama bagusnya? Jadi standarnya tidak sama. Jadi jangan hanya bicara kuantitas, ya, kualitasnya bagaimana. McDonald's semua standarnya sama, ya, kualitas kentangnya, ayamnya, burgernya. Nah, jadi menurut saya ingat ucapan daripada ada salah satu TikToker juga, saya lupa, itu mengatakan ajari Pak Prabowo melihat akar masalah. Saya lupa namanya, Vildriano kalau tidak salah. Itu dia berkata ajari Pak Prabowo cara melihat akar masalah. Ya itu penting ya, pesan yang sangat bagus ya teman-teman. Semoga ke depan lebih baik. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.